Pria itu membuat celah kecil di selotip dengan pisau. Lalu taruh sedotan di mulut gadis itu. Gadis yang sangat haus, dengan patuh minum. Hanya dalam beberapa teguk, dia meminum hampir seluruh botol. Lalu dia memasukkan kepalanya kembali ke tasnya. Resleting tas, tutup penutup bagasi. Nama gadis ini adalah Lai, yang merupakan item yang harus dia kirimkan kali ini. Nama lengkapnya adalah Frank Martin. Orang biasa memanggilnya Frank. Setelah diberhentikan dari tentara, Frank menjadi pembawa. Apapun itu, cukup bayar dan transfer uang, jangan lupa harus mengikuti 3 aturan. Pertama, jangan pernah mengubah kesepakatan. Awal udah deal dengan 3 orang, sekarang naik 4 orang, saya tidak menyetir. Tidak ada gunanya menodongkan pistol ke kepala saya. Mobil saya memiliki kata sandi, hehe, lihat apa yang bisa kalian lakukan. Bandit itu sangat marah sehingga dia harus menyerah, berbalik dan menembak kaki tangannya. Jumlah orang cukup, masukkan kata sandi. Diikuti oleh serangkaian gerakan yang sangat ahli. Deretan mobil polisi di belakang membunyikan klakson mereka untuk mengejar. Keterampilan mengemudinya yang luar biasa mengejutkan para bandit. Bahkan malam tahun baru pun muntah. Tak lama kemudian, polisi kembali mengejar. Frank menoleh untuk melihat sebuah kontainer. Dia menginjak pedal gas, berlari dengan kecepatan penuh. Bagian belakang mobil terkena percikan api. Dalam sekejap, mobil melompat dari jembatan. Tapi jumlah mobil polisi terlalu banyak. Frank mengambil pistol dan menembakkan 1 tembakan ke tuas. Sebuah mobil meluncur turun dan menabrak beberapa mobil polisi. Dia juga membuat belokan 90 derajat yang indah. Mengejar kereta yang lewat. Kemudian mengambil kesempatan untuk menghindar, memotong bagian belakang mobil polisi dengan sempurna. Petugas polisi sangat marah melemparkan topinya ke tanah. Dia membawa bandit ke tempat yang aman. Dapatkan ongkos, ganti plat nomor, lalu tancap gas dan kabur. Meskipun dia bekerja dengan sangat hati-hati, FBI masih menemukan pintunya. Tapi karena tidak ada bukti, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hari itu, Frank menerima kasus khusus. Sebuah tas berukuran panjang 1,5 meter dan lebar 50 cm. Pelanggan bermaksud untuk memberitahu informasi penerima barang. Tapi aturan keduanya adalah tidak menyebutkan nama. Baiklah, lalu pesan di mobil, ayo pergi. Tak disangka, tak lama setelah ia pergi, bannya meledak. Barang ini sepertinya cukup berat. Dia membuka bagasi untuk mengganti ban serep. Tanpa diduga, tas itu bergerak. Cuman, aturan ketiganya adalah jangan pernah membuka paket. Dia mengambil ban cadangan untuk diganti. Kemudian tutup bagasi dan lanjutkan. Tapi di dalam hatinya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk berpikir, bagaimana jika ada seorang gadis cantik di dalam tas. Sebagai seorang pemuda dengan senioritas lebih dari 30 tahun, dia memutuskan untuk melanggar aturan sekali. Dia berkendara ke puncak gunung yang terpencil. Kemudian buka bagasi, buka zip. Ya ampun, itu benar, untungnya aku tidak melewatkannya. Dia memasukkan sedotan untuk membantunya minum air. Kemudian masukkan kepalanya ke dalam tas, lanjutkan perjalanan. Tapi di sepanjang jalan gadis ini tidak bisa diam selama 1 menit. Frank berpikir, mungkin dia ingin memberitahu dia sesuatu. Dia menarik mobil ke tepi jalan lagi, membuka bagasi, dan melepaskan gadis itu. Ayo, katakan dengan lantang jika Anda menyukai saya atau apapun. Saya ingin pergi ke toilet. Anda tidak ingin saya kencing di mobil Anda, bukan? Itu bagus, harusnya aku tidak membiarkan kamu minum air sebanyak itu sebelumnya. Dia mengikatkan tali di lehernya. Beri dia waktu sebentar, mulai hitungan mundur. Lai dengan cepat berlari ke semak-semak di dekatnya. Waktu habis, Frank menarik tali itu sekali, tetapi menemukan sebuah anomali. Dia berlari ke ujung tali yang lain, dan tentu saja dia melarikan diri. Lai memakai rok pendek dan berlari liar di lereng gunung. Sayangnya, kakinya terpeleset dan dia jatuh dari lereng. Trik kecil ini tidak mempersulit mantan tentara seperti Frank. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lai. Rekatkan mulutnya, lalu bawa dia kembali ke tempat parkir. Tanpa diduga, begitu sampai di sana, dia melihat 2 orang FBI berdiri. Lai mencoba meminta bantuan, kedua belah pihak terlibat perkelahian. Kecepatan Frank terlalu cepat, mata telanjangku tidak bisa menggambarkannya untuk kalian. Singkatnya, tidak lama kemudian, dia mengalahkan 2 polisi. Ke lokasi pengiriman. Frank mengeluarkan Lai dan memberikannya kepada penerima, Darren. Tapi dia juga punya sesuatu untuk dikirim. Itu akan mudah, pikir Frank, menambahkan bisnis lain. Dia menerima biaya pengiriman, mengambil barang, lalu pergi.
Di pom bensin, Frank duduk linglung, merasa sedikit merindukan Lai. Tiba-tiba, dia ingat bahwa ada 2 orang FBI lagi di bagasi. Membeli 2 kaleng minuman ringan untuk mereka minum. Tak disangka, baru beberapa langkah, mobil tersebut meledak. Dia melemparkan kaleng air ke tanah, mencoba memadamkan api yang membakar lengan bajunya. Darren, kau sangat bodohnya, apakah kamu pikir bahwanya bisa meledakkan saya sampai mati? Anak buah Darren sedang bermain kartu, tiba-tiba mereka mendengar bel pintu berbunyi. Salah satu dari mereka berdiri dan mengintip melalui lubang intip. Sisanya segera mengeluarkan senjata mereka dan menembak Frank. Frank mengangkat papan kayu untuk melindunginya. Kemudian melemparkan tapla meja, pistolnya berguling-guling di udara. Hanya mengayunkan handuk bisa mengalahkan 2 orang. Dia melingkarkan lengannya di belakang pistol dan menarik pelatuknya. Disusul dengan rentetan tembakan. Berbalik terus berdebar, semua antek telah dikalahkan. Lai mendengar suara tembakan di luar, dia mendorong kursinya ke pintu, diam-diam menyelinap pergi. Di koridor, 2 pria dengan kapak juga cukup berbahaya. Meskipun kecepatan Frank sangat cepat, sulit bagi 2 tangan untuk menandingi 4 tangan. Harus menambahkan 2 kaki untuk menendang orang-orang ini pingsan. Seorang pria dengan senapan mesin melompat dan menembak. Dia melemparkan tubuhnya dan menendangnya beberapa meter jauhnya. Tanpa menemukan Darren, dia tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Anda mengebom mobilnya saya, jadi saya juga mengambil mobilnya. Sekalian menghancurkan gerbang rumah orang. Siapa sangka, tak jauh dari situ, Lai muncul lagi. Kali ini Frank tidak ragu lagi, langsung menariknya keluar dari mobil. Selama dia tidak melihat orang, dia bisa melakukan apa saja. Frank melaju lurus ke depan, meninggalkan Lai di belakang untuk berteriak. Tapi saat dia melirik ke spion, dia menginjak rem lagi. Hadiah gratis, siapa yang gak mau terima? Dia memundurkan mobil, memasukkannya ke bagasi, dan membawanya pergi. Ketika dia sampai di rumah, dia mengambil pisau kecil. Potong tali yang mengikat tangannya. Lalu berikan Lai semangkuk mie, dan dia pergi ke kamar untuk tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Lai memamerkan keahliannya. Adalah pembuatan kopi, pembuatan teh, dan memanggang sekeranjang kue cinta. Frank mengambilnya dan menggigitnya, hampir manis sampai ke hati. Lai juga ada bertujuan untuk menyenangkan Frank. Tadi malam, dia melihat seragam tentara Frank. Ada juga medali dan foto yang diambil dari hari sebelumnya. Setelah mengetahui identitas Frank, dia memutuskan untuk memilihnya. Setelah makan kue, keduanya memutuskan untuk melakukan beberapa hal. Kalian tahulah gak perlu saya jelasin kan? Pada saat ini, sebuah roket menghantam atap rumahnya. Frank memeluk Lai dan bersembunyi di bawah meja, melarikan diri dari kematian. Senapan mesin luar bergemuruh. Roket itu berputar-putar dan menabrak rumah Frank juga. Frank mendorong Lai ke dalam lift, menekan tombol, dan lift itu jatuh ke ruang bawah tanah. Penyerang di luar sana memiliki banyak uang, roket menembak tanpa henti. Seluruh rumahnya meledak. Frank membawa Lai bersamanya dan menyelam ke laut. Berenang melalui lubang, lalu masuk ke rumah lain. Frank mengganti bajunya dengan kemeja basah, memperlihatkan tubuh yang kuat dan kekar. Lai melompat dan memutuskan untuk segera berterima kasih kepada Frank. Frank juga terhuyung-huyung ke kapal musuh. Tidak lama kemudian, Lai mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ternyata orang yang mengejar mereka adalah pedagang. Bersiap untuk mengangkut 400 orang China ke Port G. Termasuk ayah dan adiknya. Baru saat itulah Frank menyadari bahwa dia terjebak. Tapi anak-anak sudah memberikannya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia dan Lai masuk ke kantor Darren dan mengalahkannya. Saat mencari daftar, Darren tiba-tiba mengatakan ayahnya akan datang. Frank bingung, bukankah dia bilang ayahnya ada di kapal? Ternyata ayah Lai lah yang berada di balik layar sebenarnya. Dia menyerbu masuk, menodongkan pistol ke kepala Frank. Lai tidak punya waktu untuk melakukan apapun tetapi dikuasai oleh Darren. Pada saat ini, Inspektur FBI juga tiba. Darren menjatuhkan Frank. Kemudian serahkan pada Inspektur Tarkoni. Setelah sadar kembali, Frank menceritakan seluruh kejadian itu kepada Inspektur Tarkoni. Dia berpikir, jika dia memberikan pekerjaan ini kepada Frank, tingkat keberhasilan kasusnya akan lebih tinggi. Dia bekerja sama dengan Frank, membantunya melarikan diri dari kantor polisi dengan aman. Mengetahui bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Dia memberinya senjatanya, tapi Anda mungkin tidak perlu. Frank tiba di Port G, mengambil detektor suara dan mencari setiap kontainer. Kebetulan mendengar Darren bertukar lokasi pengiriman dengan sopir.
Lai dipaksa pergi oleh ayahnya. Frank melompat ke atas kontainer untuk mengejar. Dia melompat, menempel di sisi kontainer. Pengemudi melihat melalui kaca spion dan melihatnya. Dia menepi ke tanda pinggir jalan untuk menepis Frank. Frank melepaskan tangannya dan melompat ke bus umum. Begitu bus memasuki stasiun, dia langsung melompat turun untuk menghindari karcis. Akibatnya, ada beberapa orang menghalangi jalan. Dia berbalik dan menendang kakinya, membunuh satu. Kemudian melepas baju yang dililitkan di leher kedua. Tapi orang ketiga sangat kuat, tubuhnya bahkan lebih besar darinya. Dia meraih lehernya, mendorong kakinya berulang kali ke perutnya. Frank terpaksa memberikan pukulan spesial. Pada saat ini, sekelompok pengganggu lain tiba. Frank menendang 2 barel minyak. Juga meminjam kekuatan untuk mendorong pria besar itu, memiringkan kepalanya untuk memukulnya. Dia berguling, tangki minyak tumpah ke sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya licin, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dia mengambil sepeda, menendang 2 pedal, meletakkannya di kakinya. Kemudian melangkah dengan percaya diri untuk menendang pria besar itu. Dia terus menendang kaki belakang 2 kali berturut-turut, tim dikalahkan. Sekelompok pria bersenjata mengejar, dia terpeleset dan melarikan diri. Pada titik ini, pria besar itu menjadi perisai yang sangat bagus. Frank naik ke darat, mengendarai mobil untuk mengejar. Gaya mengemudinya membuat mobil tak tertahankan, harus mogok. Jika tidak memiliki mobil, apa yang harus dia lakukan? Tiba-tiba, sebuah pesawat terbang di atas kepalanya. Ya, datang lebih awal tidak sebaik datang tepat waktu. Hanya saja pemilik pesawat ini kurang antusias. Cepat, jangan lama. Untungnya, trik ini berguna, sederhana dan cepat. Terbang di langit segera menyusul target. Dia mendarat tepat di atas kontainer. Sopir itu ketakutan dan berbalik untuk memeriksa. Tapi ditendang. Darren dengan cepat mengejar dan naik ke mobil. Dia mengunci leher Frank, gelang kakinya menjepit leher Frank. Kemudian tarik rem darurat menyebabkan Frank menembak keluar dengan inersia. Pikir Frank telah dipecahkan, tapi tidak. Dia berpegangan pada bagian bawah truk dan ditemukan oleh ayah Lai. Dia mengambil senapan mesin dan menembak Frank. Frank dengan cepat melemparkan kait besi dan membuat sopirnya pingsan. Kemudian dia naik ke atap mobil. Kemudian lompat, pegang erat-erat, menendang ke dalam mobil. Nak, kau bukan satu-satunya yang tahu bagaimana mengunci leher orang dengan kakinya. Frank mengemudi ke pantai, menarik napas lega. Tiba-tiba, laras senapan dingin menghantam kepalanya. Orang ini adalah calon ayah mertuanya. Ayah mertua sangat tidak senang dengan menantu ini. Dia berkata, ingin menjadi menantu saya, tunggu kehidupan selanjutnya. Tembakan terdengar, Frank menatap dirinya sendiri, tetapi tidak apa-apa. Tapi di dada ayah mertua lebih dari sebuah lubang. Lai sebagai orang yang berintegritas dan jujur. Dia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ayahnya telah melakukan terlalu banyak hal buruk, bahkan membunuh ibunya. Akhirnya, Inspektur Tarkoni memimpin seseorang untuk membersihkan. Orang-orang dalam kesulitan di dalam kontainer juga diselamatkan. Frank dan Lai memulai hidup bahagia bersama. Di sini saya ingin membuat puisi. Kurir ini sangat keren, menemukan istri yang cantik. Bawa pulang tertutup pintu, hidup bahagia dan damai.